Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 26. Kemudian setelah itu baru kita membaca manaqib. Dan lagi halaman 26 paling atas. Dan lagi adalah segala sunat. Dan lagi adalah segala sunat itu labanya, ujungannya. Sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang awabin, sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih. Semua dari sembahyang-sembahyang sunat itu tanda orang itu dapat laba, ujungan. Kalau orang malas sembahyang qabliyah, kalau orang malas sembahyang ba'diyah, itu tanda kada berujung terus. Kada ada ujungan lalu, kada ada punya laba berdagang. Berarti orang yang rajin sembahyang sunat itu dapat laba, dapat ujungan. Tanda orang ini beramalnya berujung. Tanda orang ini beramal ada labanya. Kenapa? Nang sunat-sunat dikerjakannya terus. Dan pardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat termasuk itu apa? Kepala modalnya modal berdagang. Kayak apa hendak sembahyang sunat, sembahyang wajib kada beres, gimana hendak dapat modal, gimana hendak dapat laba, modal aja kada punya. Ada nang sembahyang setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, setahun sekali sembahyang. Idul Fitri, Idul Adha, 5 waktu kan sembahyang kalinya sia-sia. Kenapa? Masa ada dapat laba kalau kada bermodal? Modal dulu itu pun belum tentu ada labanya. Nah, sudah tahu kalau pian nih. Berarti orang yang rajin sembahyang sunat itu tanda ada sudah punya labanya, laba ibadat. Kalau orang hanya sekedar sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kada pernah sembahyang qabliyah, tidak pernah sembahyang ba'diyah, kada pernah sembahyang isyraq, tidak pernah sembahyang duha, kada pernah sembahyang tahajud, kada pernah sembahyang witir. Pokoknya sembahyang sunat tuh jarang dia lakukan. Yang penting cukup dia sembahyang 5 waktu, itu pun jadinya untung sudah. Orang itu tanda modalnya tablik-bulik, kada ada ujungan sedikit pun. Ujung kada ada labanya. Berarti kada mungkin kalau ada laba, kalau kada ada modal. Ada juga orang rajin sembahyang sunat, sembahyang 5 waktu kali, tapi diperhatikan itu namanya sama mengharap untung, modal kada ada, mustahil. Itulah rumus, tidak bisa yang sunat mengalahkan yang wajib. Makanya ulun di mana-mana menyampaikan jangan terlalu berhimat haulan jarulun, nuntut ilmu nang dihimati nang disungguhi. Bukan menyindir haulan kan ya. Ini ada juga haulan rajin nuntut ilmu jarang. Rajin benar kalau haulan ini rajin, bahkan kada hadir menuntut ilmu,
rajin haulan tadi Bang. Haulan itu pertama rami, nang kedua parut kanyang. Nah ini nih tahu kalau sudah pia. Ini apabila orang tuh Pak Ibu KDW ilmu, tak salah-salah jadi ibadatnya akhirnya. Tak salah-salah beribadat tuh salah aja. Kenapa? Ilmunya kadada. Apang bilang di mana-mana haulan. Ini jangan pian anggap ini kan guru haulan guru sekumpul, ulun karena mengarahkan haulan guru sekumpul. Haulan guru sekumpul itu perguruan ulun juga. Misalnya lah ada orang guru malam Senin ini haulan lah guru. Dia tahu lagi julun orang uyuhan sudah awak. Uyuh sudah orang. Kada mungkin lagi orang datang nang sebesar itu. Cukup aja sudah. Karena jer apabila putra mahkotanya memimpin tahlil berarti haulan. Kada betahlilan kah orang betahlilan sudah. Uyuh orang kasihan. Capek orang kasihan. Hargai kecapean orang. Ada orang Pak Ibu yang kayak itu. Apabila putra mahkotanya aja memimpin tahlil, berarti itu tuh nang sebujurnya haulan. Haulan tuh ya apakah? Sarahai ya kalau jadi ulang kayak itu. Nang sunat-sunat dihimati, nang wajib-wajib kada diperhatikan. Kalau ingin julun seperti itu, haulan rajin, menuntut ilmu lebih lagi rajin. Ayo Bapak Ibu. Nih, pian sudah tahu nah. Dan apa faidah? Nah, apa faidah? Apa manfaat? Orang yang berniaga berdagang yang tiada dapat laba. Apa manfaatnya berdagang kalau kada ada hendak bojong? Tablik modal. Ya orang hulu sungai lek pokok. Apalagi itu. Ya orang kita tabulik modal. Ya orang hulu sungai lek pokok. Apalagi pon kimpas kimpas bahasa apa tuh? Bahasa Banjar. Hanya tahunna kimpas. Mau lapin berdagang tablik modal? Ada mau? Berdagang tuh Bapak Ibu, kada mau kita tablik modal, minimal ada ujungan, biar sedikit. Nah, ayo kita arahkan pang ke situ. Berdagang hendak ada laba, beribadat pun harus ada laba, harus ada laba. Sama Pak Ibu, orang mati-matian hendak mengucap hajar aswad. Hajar aswad tuh dikucap sunat. Napa pian mati-matian? Mati-matian hendak mengucap hajar aswad. Ada yang pacul gigi, lepas gigi, cukup aja kalau istilah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, cukup aja kalau mati-matian mengucap hajar aswad, lepas gigi, pelipis berdarahan. Nah, jahil ujar Pak Guruan, jahil. Kenapa? Gara-gara jahil. Bahasa Arabnya jahil. Kalau bahasa sehari-harinya bahlul. Bahasa pasarannya bahlul, bahasa Arabnya jahil. Ada kau dipaksa-paksa.
hampir-hampir hendak ada kau bernapas mundur. Yuk, mati ibadat bujur, tapi ibadat wajib, ibadat sunat. Ibadat apa tuh? Padahal masih bisa pengganti ngecup hajar aswad tuh. Istilah cukup isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cukup. Nah, berpaksa-paksaan menyikut orang pulang. Mak jolong ini ngerinya. Bahkan tembusnya langsung menuju hajar aswad tuh awak. Nah, awaknya ganang tinggi. Kita orang Indonesia nih bah, nangkayana gana-gana orang Indonesia nih ganal lagi buat nyawa. Ada non tampar orang dia tuh jadi tamparnya, maka tertampar jenderal lah pulang. Saya apa tuh? Kenapa maka menampar saya? Saya jenderal misalnya. Kada paham buahnya, ketawa buahnya. Bahasa Arab kada bisa. Bisa narata sama aja di sana tuh. Nah, jangan rugilah Bapak Ibu. Jangan rugi. Ruginya apa? Maharap laba, modal aja kada punya. Sampai yang sunat rajin, nang wajibnya kurang diperhatikan. Atau yang wajibnya dikerjakan tapi cacat. Batal sembiang orang nih. Pakai ilmu juga, Pak Ibu. Ilmu. Apa faidahnya? Apa faidah orang yang berniaga, berdagang yang tiada dapat laba? Hakun kapian berdagang kadada punya untung. Mau kapian berdagang, mempat berdagang apa? Kadada labanya. Uyuhnya aja Pak Ibu, akhirnya uyuhnya. Berpikir kita gimana supaya ada laba. Toko menyewa, yuk toko menyewa, barang berhutang, yuk toko menyewa, barang berhutang. Kalau kada kawa kita menabung untuk bayar sewaan, rugi. Kayak itu aja sudah lah. Ayo, misalnya orang bapang tuh, apa namanya tuh, berapa pin menyewa di sini Pak? 20 juta setahun. 20 juta setahun. Pin dagang apa? 20 juta setahun sewanya. Berapa sehari yuk? Harus menabung. Berapa? Pun 60.000 lah. Kan setahun 360 hari. 60.000 lah. 60.000. Apabila pian sehari kada dapat 60.000, 30.000 aja. Berpikir pian. Tuh di Martapura ulun nih guru hendak minta air lawan pian guru. Untuk apa? Ada pian lucu kejadian sagalunan membawa banyu, minta banyu, galon di bawahnya tuh di Masjid Kanzul Khairat. Nih ada nang saksi hidup di bawahnya nih. Ulun kan tahu juga apa lambangnya. Ya kalau sagalunan membawa dari mobil, minta banyu. Seumur hidup ulun kada pernah maniupakan orang minta banyu sagalunan di bawahnya di hadapan ulun. Orang
itu aja cukup aja buat dalam galon, membawa supaya puas gurai tiupan pian. Ulun tiup garing guru kawitan ulun kayak itu aja sudah, garingnya aneh di medis kadeda guru penyakitnya. Ulun minta banyu ulun pian, takajut ulun melihat mangkat segalunan ayat Quran ulun baca pian hendak minta banyu. Apakah ini dukun, apakah ini ustad? Lihati mulutnya pian, bujuran. Lihati mulutnya, ini dukun kah ustad kah? Lihati mulutnya, apa belakang ini mulutnya. Nah tuh ustad tuh, apa belakang ini? Mundur jatuh, tiupannya bentuk mundur. Itu mantra tuh kadada pong mulutnya tuh rapi maniok dada. Mun Quran mulutnya rapi, hadis mulutnya rapi. Kalau mantra mulutnya kadang rapinya. Apalagi ada nang asap tuh nah bekeris-keris pulang, tangannya pulang. Jar orang ini kumat kamit. Mundur aja pian, sebelum inya berbuka mata tuh lari sudah pian. Karena ulun nih kada hendak pakaian tuan guru dipakainya dukun. Hanya tipis pakai bedanya antara dukun lawan tuan guru. Ayo Bapak Ibu, lalu ini orang Matapura, ulun guru toko menyewa barang berutang, kemana-mana guru ngapungi pasaran juga, pasar sejumput tuh pasar. Di sini guru nang berdagang bini ulun di toko nih, kemudian guru ulun mobil nih guru mengeridit. Anak bertiga guru kendaraan mengeridit juga. Toko menyewa, barang berhutang, mobil mengeridit, anak bertiga, kendaraan mengeridit juga. Ulun guru bingung, ulun pun bingung juga. Jarun habis. Ada kawal lagi menjawab? Nah, Bapak Ibu. Kada mau kalau pian Bapak Ibu berdagang kada ada ujungan untung sama beribadat. Jangan kada sambayang qabliyah, jangan kada sambayang ba'diyah. Kalau pian ulun hendak ada laba, hendak berujung. Ini dari hadis Nabi, tahu lah Pak Ibu nasihat di kitabnya hadis Nabinya ada. Karena fardu itu Allah Subhanahu wa taala pardukan dia. Kalau fardu itu memang kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau kadang mengerjakan disiksa, ada ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan fardu. Wajar aja orang melaksanakan fardu karena dia hatinya masih takut dengan siksaan. Kalau dia takut hanya kepada Allah, ada harapan rajin mengerjakan yang sunat-sunat. Dan sunatnya itu mendatangkan dirinya, tahulah mendatangkan dirinya kesadaran diri. Nah, itu yang tulis itu mendatangkan dirinya, maksudnya kesadaran. Orang sampai yang qabliyah kah, ba'diyah kah, kada jadi masalah Pak Ibu karena itu kesadaran. Kalau yang wajib itu kewajiban, kalau yang sunat-sunat itu kesadaran. Sadar kada sedikit punya pahala, kerjakan sembahyang sunat. Sadar kada kita khusyuknya sulit, kerjakan sembahyang sunat.
Sadar kada kita banyak ibadat kita kada berkualitas, kerjakan banyak-banyak sembahyang sunat. Lagi menuntut dikasihi, hendakkah dikasihi, disayangi Allah, kerjakan yang sunat-sunat setelah yang wajib-wajib. Kalau kita hendak disayangi Allah, kalau kita hendak diridhoi Allah, yang sunat-sunat kerjakan. Di situ perbedaannya. Dan disungguhnya, bersungguh-sungguh, dan sesungguhnya, maksudnya, dan sesungguhnya telah datang bahasanya pertama-tama sesuatu yang dihisab atasnya akan hambanya itu sembahyang. Nah, awal-awal yang dihisab atasnya, atas orang hamba tadi apa? Sembahyang. Nah, sembahyang ini yang awal-awal dihitung, awal-awal diperiksa, awal-awal dirajia di padang mahsyar, itu sembahyang. Apabila didapatnya kurang, nah sembahyang itu kurang, khusyuknya kah kurang, apalagi itu adabnya kah kurang, adabnya kita lawan Allah nih kurang, adab terlalu tergesa-gesa kah sembahyang itu. Kenapa? Bujur aja pang betul maknina tapi tergesa-gesa. Atau kita berapa persen kita ingat Allah waktu sembahyang? Pakaian kita kah kurang layak di bawah sembahyang? Kenapa guru? Besenglet sembahyang? Anu nih, baju apa tuh? Baju kutang. Kita guru kawan, kenapa? Panas. Apakah itu sembahyang? Dalam ilmu fikih soh, bujur aja soh sembahyang. Bagi lalakian, tapi bak utang nih nang baju dalam singlet itu, kinakun kah menemui Pak Bupati kata pakaian? Kenapa maka menghadap Allah seperti itu? Kada besaidina kah waktu membaca tahiyat akhir, tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kada besaidina, kurang adab. Adab Bapak Ibu lebih tinggi daripada ilmu. Sulukul adab khairum min imtisalil awamir. Orang ini beradab lebih tinggi daripada melaksanakan perintah saja. Perintah Rasulullah membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad kada basaidina. Perintah para ulama nang beguruan sahabat basaidina, ta'adduban wa ta'ziman, beadab karena membesarkan Rasulullah. Yang dipilih yang mana? Yang beadab. Nah ini sampai yang tarawih kah 11 rakaat aja. Tujuh ulun yang tarawih itu witir. Pian kalau mengarasi ulun sini kita duduk bahas dalilnya. Dikarasinya Pak Ibu 11 jar ulun tarawih itu 20. Umar bin Khattab 20. Guru, hebat Umar bin Khattab kah hebat Rasulullah kah? Ini pertanyaan anak SD nih ini. Coba buka hadisnya, buka penjelasannya, jangan menurut selera pian. Kenapa? Maka bakal karasan. Sembahyang itu paling banyak rakaat, banyak ada pahala. Kita logikanya aja dulu. Bila banyak rakaat, banyak ada pahala. Apabila sedikit rakaat, sedikit pahala. Mekah 20, Madinah 20. Kenapa makapin mengarasi 11? Mekah tuh kadang ngerti ke hadis, Madinah nggak ngerti hadis kah? Mereka orang Arab mengarasi. Duit hendak banyak,
jabatan anak lama, pangkat anak tinggi, sembahyang anak sedikit. Ayo, hadisnya ada guru an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala rasul kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ramadan wa fi ghairi 11 raka'atan rawahu Muslim. Itu hadisnya guru. Ulun hafal guru hadisnya. Terjemahkan jarulun. Itu ulun terjemahkan. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kan istrinya Rasulullah guru. Ya, terus qalat berkata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan, shalla fi Ramadan wa fi ghairi, sembahyang di bulan Ramadan dan selainnya 11 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulang lagi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di bulan Ramadan dan selainnya. Selainnya selain apa? Selainnya apa tuh? Ini guru terjemahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di bulan Ramadan dan selainnya 11 rakaat. Apa maksud selainnya itu? Selainnya guru, selain bulan Ramadan. Itu kembalinya kepada Ramadan. Kalau pian lengkap menerjemahkan adalah Rasulullah sembahyang di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Berarti witir, karena di luar bulan Ramadan tidak ada tarawih. Ada yang tarawih di luar bulan Ramadan? Tunggu guru ada lagi hadisnya. Apa lagi mencari hadisnya? Nah ini kada terima inya. Ayo Bapak Ibu, karena tuh menentukan Ramadan ribut lagi. Dalam satu bulan tuh bisalah Bapak Ibu 2 kali satu Ramadan. Dalam satu bulan tuh bisa 2 kali satu Syawal. Misalnya ada mengatakan satu Syawal hari Minggu, ada mengatakan satu Syawal hari Senin. Pertanyaan ulun adalah satu Syawal tuh dalam sebulan 2 kali. Berarti salah satunya benar, salah satunya salah. Nah di situ Pak Ibu kita tuh yang berbahaya beribadat ini. Cari yang lebih kuat. Apa guru yang paling kuat? Hisab dan ru'yah, melihat bulan. Hadisnya jelas, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Apabila bulan tertutup awan, maka genapkan bulan Sya'ban 30. Apabila bulan Ramadan tertutup awan, genapkan bulan Ramadan 30, pasti besok 1 Syawal. Hadisnya jelas, ngomong berpegang dengan hadis. Kenapa? Ada hadisnya yang kada berpegang. Apa jawabannya? Keputusan majelis tarjih guru. Keputusan majelis tarjih jar. Majelis tarjih itu perkumpulan bubuhan pian. Masa pian menabrak hadis? Dalam hati ulun ketahuan pangarasan. Tahulah pangarasan. Mumpung lawas lagi berarti timbak dulu. Berarti sudah sakit masih zaman calunakan. Nah apa tertawa? 5 tahun tiang, berapa umurnya? Sadang-sadang sudah mau urus akhirat lagi. Ada habisnya mau urus dunia nih. Mana ada habis-habisnya? Kita yang habis. Kita yang habis. Inya ada kader penerus, ada kader terus menerus, ada kader menunggu terus. Ngalih nih. Bah, sarik bubuhannya nih. Coba ada kader generasi penerus, bagus nih. Generasi penerus ini bagus. Ada kader tunggu terus, menunggu aja terus. Ada kader terus menerus. Ini.
Kada lalu menggelinding tuh ada bah ulun jadi majelis guru syukri ini fakta ditugaskan sidin ikam naklah nang jadi imam. Ternyata ulun diserahkan sidin kunci pintu majelis ini ulun apa punyanya kuncinya cek tandai ulun mau 1 2 3 4 tandai ulun berarti kunci nomor 1 pintu nomor 1 nah ulun tandai lawan spedol ulun urai sop ulun urai ulun siapkan mikrofon ulun nyalai lampu nggih subuh Bapak Ibu setengah 5 lah ya Arhamar Rahimin irhamna kayak itulah ini di sini kayak itulah oh radio orang-orangnya ya Arhamar Rahimin irhamna wa'afina wa'fu anna sampai wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala islami wal imani jam'an tawaffana wa anta radin anna ya arhamar rahimin irhamna bahkan subuhnya tuh jam parak doha tuh nah jam 8-an lah jar guru syukri tapi lama kelamaan ulun manggah jawabian uyuh juga lalu kayaknya tuh selesai ulun Pak Ibu itu berkumandang azan ulun pernah azan tuh Allahu Akbar Allahu Akbar itu sound systemnya harap juga sound systemnya kada harap tetapi suara tinggi sakit habis tuntung sudah sampai as-shalawatu khairum minan naum terus sampai ya hayyu ya qayyum habis untung orang tamat datang aku nang tamat imam pulang ulun imam setelah imam memimpin dalail lagi setelah memimpin dalail yang isyraq ma'ajar nahu lagi di majelis itu jar guru ulun sebulan Bapak Ibu ulun nangka itu tiap malam tiap subuh manggah juga ulun berpikir pun kayak ini tarus ulun uyuh gering ulun kayak apa nah lalu ulun cari kakawanan nang harat suara ikam kain ajan lah apa guru din aku uyuh sudah aku imamnya aja ikam memimpin ya hayo kayumnya inggih ikam kuncinya inggih terbagi bagus kada bagus coba ulun vokalis tunggal mangga cocok nah itu lalu ada generasi jakanya ulun semua ulun kada kau Bapak Ibu istirahat itu contoh Pak Ibu harus tahu diri kita dengan kemampuan kita kalau keserakahan kada ada habis-habisnya ini kembali lagi kita nah ayo Bapak Ibu cari jalan supaya kita punya laba sembahyang kita nih bisa banyak kada berkualitas
Nah caranya banyaki sembahyang sunat juga. Nah lihat dikatakan, nah apa tadi bahasanya pertama-tama itu Pak Ibu lah telah datang bahwasanya, itu yang benar, wawunya tertinggal tuh, bahwasanya ambahi waw itu bahasanya bahasa apa, bahwa pertama-tama sesuatu yang dihisap yang dihitung atasnya akan hambanya itu sembahyang. Awal-awal yang dihitung di padang mahsyar sembahyang, awal-awal yang dirajia di padang mahsyar sembahyang, awal-awal yang diperiksa di padang mahsyar sembahyang. Apabila didapatnya kurang, apabila sembahyangnya kurang sempurna, dikatakan tilik oleh kamu, adakah baginya daripada yang sunat. Nah apabila bermasalah sembahyang 5 waktunya kada sempurna, maksudnya lah bukan kada sah. Kalau kada sah hukumnya sama kada sembahyang, kada sempurna, khusyuknya kurang, adabnya kurang, lalu diteliti lagi oleh malaikat, banyak inya nih sembahyang sunat-sunat. Nah diteliti, yang disempurnakan dengan dia akan sembahyang sunat tadi menyempurnakan yang kurang-kurang dari sembahyang fardu. Maksud kurang di sini bukan kada sembahyang, kurang sempurna, kurang khusyuk sembahyang 5 waktu kita nih, lalu sembahyang yang sunat tadi yang menyempurnakan kurang sempurnanya sembahyang fardu. Itu pahamannya. Jangan pian anggap apabila kada sembahyang fardu berarti nang sunat menggantinya, lain, salah pahaman, bahaya. Dan adalah ratib itu rawatib itu sembahyang yang berhubungan dengan sembahyang fardu. Lalu ada pertanyaan, tadi ulun ada pengajian, guru, kalau kita guru setelah isya langsung sembahyang witir, kada sembahyang ba'da isya, bagaimana guru? Kalah witir, dapatnya sembahyang ba'da isya. Berarti pian mengutamakan yang kalah daripada mengutamakan yang utama. Sembahyang ba'da isya dulu, baru sembahyang witir. Kenapa? Karena ba'da isya itu terikat dengan sembahyang isya. Kemuliaan sembahyang ba'da isya karena terikat dengan kewajiban. Kalau sembahyang witir kada terikat dengan kewajiban, hanya terikat dengan waktu. Waktunya witir setelah isya atau tengah malam atau akhir malam, itu waktu witir. Tapi kalau sudah witir, jangan lagi mengerjakan witir, karena witir itu penutup sembahyang. Witir penutup sembahyang witir. Catat baik-baik, karena banyak orang memaham apabila sudah sembahyang witir guru kada boleh lagi sembahyang yang lain, karena witir penutup sembahyang. Witir penutup sembahyang witir, bukan witir setelah berwitir kada boleh lagi sembahyang. Minta alasannya kenapa hebatnya witir kada sembahyang lagi. Setelah berwitir jangan lagi ngerjakan witir. Kenapa? Witir tambah witir genap, hancurlah witir yang terdahulu. Apabila pian setelah isya, setelah ba'da isya berwitir, tengah malam jangan berwitir lagi, akhir malam jangan berwitir lagi. Apabila pian mengerjakan sembahyang witir lagi, hancur witir yang pian kerjakan setelah ba'da isya, karena witir tambah witir genap. Itu maksud witir penutup sembahyang. Bukan dipaham apabila sudah berwitir kada boleh lagi sembahyang. Sembahyang apa kada boleh? Inya baguru pakai terjemah. Nah ini masalahnya. Hati-hatilah pian. Buktinya orang di Martapura imbas sembahyang witir tarawih, tengah malam sembahyang tasbih. Tengah malam. Nang berbahaya tuh lucu Pak Ibu, di kampung mana itu imbah tarawihan kada mau berwitir, bulikan
Kenapa jerun maka bulikan bubuhan pian ini? Karena kada kau sembahyang tahajud lagi jar. Kenapa? Karena mengerjakan witir. Kami guru dinai kada lagi sembahyang witir. Kami bertarawih burikan dia berilaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak tinggal ulun lagi suranganan. Culun yang ini. Pahaman siapa? Sekalinya malam esoknya soalnya ada gurunya. Guru si anu madahkan guru dinai. Nah, kayak ini jar ulun. Kita buka kitab Majmu'. Majmu' dibuka. Ada kitab Majmu' tuh. Lihat. Yang dimaksud kada boleh berwitir, kada boleh sembahyang lagi imbah witir, kada boleh sembahyang lagi imbah berwitir, atau witir penutup sembahyang. Artinya kalau sudah berwitir jangan lagi berwitir karena sudah ditutup dengan witir. Jangan berwitir lagi. Kalau berwitir lagi nang asalnya tak tutup hancur. Artinya jadi genap. Bukan witir lagi namanya. Sembahyang biasa. Afdalnya guru sembahyang witir itu awal imbah isyakah, imbah ba'dah isyakah, atau tengah malam kah, atau imbah di ujung malam kah? Kan awal malam, akhir malam, tengah malam atau akhir malam. Jar ulun yang afdal, ulun mengikuti pendapat ulama yang banyak mengerjakan imbah ba'diyah isya atau sebelum tidur. Ulun guruai akhir malam je mengerjakannya, pastilah hidup sampai tengah malam. Pastilah hidup. Nah, Imam Abdul Sya'rani mengerjakan di awal malam. Kenapa? Supaya aku di dalam cintanya Allah. Karena ada hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah mencintai, apa Allah itu ganjil mencintai orang yang mengerjakan witir. Lalu aku tidur di dalam kecintaan Allah kepadaku. Jelaskah sudah deh? Nah, berarti Pak Ibu ya lah, jangan kada mengerjakan yang sunat-sunat. Nah, kemudian adalah ratib itu terbagi ia atas dua bahagi. Manakib guru sekumpul lagi. Nih, ada wadai nah. Jaka-jaka ada wadai ini bisa kali ingat macam manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman limahabbati wa aqama qauman li khidmati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fahadi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa ma'anakiba azizah li'arifir rabbani wa alimin samadani abil badil ladiyat bautali wa yarju ilahil ghali syekhit tariqati sammaniyah fil mantiqatil banjariyah Asy'ikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa samainaha bughiyatal muhibbin wa nas'allahul karimal mannan wa natausu bin nabi sayyidi waladi adnan ayyaj'alana pada imasayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhiriz zaman wa yubalighana ila pasiril jinan daril imtinan dari nikmatul imtinan, amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ya Allah satu kelompok manusia untuk mencintai wali-waliullah. Berarti Allah menjadikan di hati orang yang beriman mencintai wali-waliullah dan menjadikan kelompok yang lain untuk berkhidmah membantu kepadanya waliullah, acara-acara waliullah. Berarti orang yang membantu termasuk relawan-relawan itu adalah orang yang juga dipilih oleh Allah. Tapi guru wae bubuhannya tuh kadang sembahyangnya itu urusan inyalon Allah. Habis saya. Jangan kada sembahyang. Sembahyang kewajiban. Nah, salah juga. Ayah apa guru? Mencintai waliullah tapi kada sembahyang. Sia-sia. Sama juga anak berujung modal kada ada. Sia-sia. Sembahyang itu kadang kau ditawar-tawar.
Mencintai Rasulullah, rajin sembahyang kada. Salah juga. Mencintai Allah, kuat sembahyang kada, tamat sembahyang, sia-sia juga. Nah itu. Kemudian adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah, sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka waliullah. Modal kita supaya dapat berkah. Apa arti berkah? Al barakatu ziyadatu khairil ilahi. Arti berkah bertambah-tambah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan lawan orang itu. Umurnya berkah, rezekinya berkah, bertambah berberkah. Umurnya bertambah berberkah, awaknya sehat, umurnya berkah. Nah, itu berkah namanya. Syaratnya apa? Berbaik sangka. Sedikit ulun membahas ini nah, karena hati ini apa yuk? Hati ini ada yang menyuruh kayak itu. Coba Bapak Ibu kita lihat. Ini kan kebetulan bulan Rajab nih. Perjalanan Nabi dari Mekah Palestina 2.500 km dari Mekah ke Palestina memakan waktu 1 bulan perjalanan. Zaman itu pulang pergi Mekah Palestina, Palestina Mekah 2 bulan. Waktu itu zaman itu di Palestina, kemudian Palestina cepat merdeka, amin. Nabi Mi'raj naik. Ini kita berbaik sangka nih, kisah berbaik sangka dulu. Naik Mi'raj ditemani Jibril. Kenapa? Maka kada dari Mekah langsung naik ke atas langit, harus ke Palestina dulu. Akrabul ar ila sama ardu Palestina. Paling dekat bumi dengan langit daerah Palestina. Paling dekat bumi dengan langit. Berapa? Samaniyata asyara milan, 18 mil. 1 milnya berapa? 1.609.344 kilometer kali 18, hitung sendiri. Rumusnya sudah dipadahkan. Sekitar 28 juta berapa itu? Itu dari Palestina naik ke atas langit. Menembus langit pertama bersama Jibril, minta izin dengan penjaga langit pertama. Langit itu ada penjaganya. Tidak ada pesawat siapapun yang bisa mendekati langit, apalagi menembus langit. Pesawat mana aja di dunia nih enggak ada yang bisa mendekati langit, meledak, karena langit itu, sebelum langit itu ada lapisan-lapisannya. Coba belajar fisika pian. Ulun dulu belajar fisika. Menembus langit pertama, menuju langit kedua berapa? Khamsumiati sanatin, 500 tahun perjalanan dari langit pertama menuju langit kedua. Per lapis langit 500 tahun kali 7 lapis 3.500, pulang pergi 7.000 tahun, sampai lagi ke Mekah 7.000 tahun ditambah 2 bulan secara logika dan matematika. Tapi Rasulullah menceritakan perjalanan Isra Mi'raj hanya 1/3 malam. Yang percaya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar memandang orang yang menceritakan, bukan meneliti isi ceritanya. Catat baik-baik. Paham lepian? Sayyidina Abu Bakar memandang orangnya yang bercerita, yaitu Rasulullah, tidak meneliti isi ceritanya. Nah, ini penting. Sama Bapak Ibu, video-video YouTube guru sekumpul, wah ini banyak yang mengkritik. Nah, itu sama tuh. Ulun memandang ini ulama, ini aulia yang ngomong nih. Ada kan sidin karena fitnah, sidin tuh dicium oleh Rasulullah tangan beliau. Guru sekumpul yang cerita.
ulun percaya. Dipeluk Rasulullah kah, dicium Rasulullah kah, ulun percaya, karena ulun memandang yang ngomong siapa. Nah ini Bapak Ibu lah bahayanya menilai isi cerita, isi perkataan, tidak memandang yang berkata itu siapa. Nah ini bahaya, bujuran Pak Ibu. Hati-hati kita supaya kita selamat, supaya kita dapat berkah dari isi manakib ini. Di YouTube sampai ulun suruh datang ke Martapura, undang orang namang kritik tuh jero ulun, sakanya orang Jakarta, undang pulang pergi pesawat kita siapkan aman, tapi kita undang dialog terbuka. Nang kisah Rasulullah mencium tangan guru sekumpul, Habib Umar Hafiz pang mencium tangan kakanak, kayak apa juga? Habib Umar Hafiz mencium tangan kakanak. Misalnya ulun bersalaman nih lawan inya nih nah, ulun cium tangan anu apakah tangannya mulia inya kah? Kada, ulun mengambil berkat inya kada berdosa. Nah ini Pak Ibu, inya kada berdosa. Bisa aja kalau pian mencium tangan cucu pian, burit cucu pian, anak pian halus pian cium. Kenapa? Saking gemasnya itu. Nah ini Pak Ibu, dipadakan berarti jer mulia Rasulullah dong, Pak mulia guru sekumpul dong daripada Allah, apa daripada guru sekumpul, mulia guru sekumpul dong daripada Rasulullah. Buktinya beliau cerita Rasulullah mencium tangan beliau, masa mulia guru sekumpul daripada Rasulullah? Jangan diikuti pemahaman orang itu, akalnya kekecilan, memahami perkataan waliullah. Nah, itu tuh penting. Maaf, ulun sayang lawan pian. Kalau pian membaca manakib silahkan, tapi ada isi manakib itu nang logika kita tuh kada kawa menerima, tapi jangan kada percaya, utak kita kada sampai memahaminya. Itu aja Pak Ibu. Pandang yang ngomong siapa, bukan isi ngomongannya. Lalu ada dalam kitab tasawuf, syaikhuka man ahalta halahu walaysa syaikhuka man ahalta maqalahu. Nangaran gurumu itu hal, ehwal, tingkah lakunya, jangan terpengaruh dengan perkataannya. Artinya mun orang munafik raja pandir juga. Orang munafik tuh raja pandir. Orang munafik tuh lihati kelakuan hal ehwalnya. Kita memandang siapa guru sekumpul, kita memandang sirin jurid siapa, kita memandang guru beliau siapa. Nah itu berarti apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tetap percaya. Abu Jahal, Abu Lahab menimbang pakai logika isi yang diucapkan Rasulullah, lupa siapa yang ngomong. Itu Pak Ibu, apalagi hati sudah kada ketujuh. Nah, haul guru sekumpul, haul wali sapi, maulid Nabi ayam. Kalau haul guru sekumpul ayam bibinian kada kacabutan bulu ayam, nang 3 jutaan lebih manusianya tuh. Ada juga Pak Ibu. Nah ini juga kada ketujuh kurang nih. Nah itu, wah ini bertanding pengikut. Orang ingatakan pertanggungjawaban ilmu yang disampaikan tuh siap kada nanti di hadapan Allah. Kan sekarang ini kan berbanyakan pengikut kan. Ada napa kita betuhan murid atau terpindah kah? Mun hendak Bapak Ibu majelis itu cepat tenar lah. Handakah majelis itu cepat tenar, undang habaib tuan guru nang tenar. Bujuran tuh bemudal bang dahulu, undang habaib ulama nang cepat nang tenar sudah. Pokoknya ada pengajian tuh Pak Ibu, orang lain jangan jauh-jauh jangan diundang. Guru-guru di daerahnya kada diundangnya, katahuan kada ada punya sanad ilmu, katahuan.
Apabila ada guru nang viral diundangnya, apabila nang ada viral ada diundangnya. Ulun gatal nak menyambat, malas. Bahasa kita guru-guru tuh membuang jauh, guru-guru nang jauh diundang. Paguruan di kampung seorang kan guru. Padahal nang diundang tadi nya bermodal duit ya Pak Ibu, duit, pengajiannya pengajian duit. Sebab mau undang orang jauh kalau kada kuat modal kada awak. Nah ini nang kita harus hati-hati, berbaik sangkalah kita. Ujar guru ulun, jadilah nakai dirimu menurutmu, jangan menurut gaya yang lain. Palsu gayamu itu kalau ikut menuruti gaya orang seadanya. Nah ini penting lawan kita. Guru sekumpul lagi Bapak Ibu, beliau ini waktu mudanya, ini waktu kecilnya sudah waktu kecilnya dia tidak menyusu dengan ibunya, hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman saja, kurang lebih 40 hari 40 malam. Kenapa? Menjaga aurat ibunya supaya jangan kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Artinya tidak menyusu guru sekumpul kepada ibunya, karena beliau ditengok orang kelahiran beliau, kan orang datang menengok. Beliau tidak nyusu, hanya aurat ibunya tertutup dari orang yang melihat kelahiran beliau. Setelah sepi orang menengok kelahiran beliau, baru beliau menyusu. Kita kayak Pak. Sampai mancatuk terbang bibinian maulitan tuh ya. Kebetulan ulun nang ceramah menyusui anak dia depan ulun. Oh mak julung ini. Tak tunduk ulun langsung. Anak ditegur, kalau tersinggung biarkan aja sudah. Kira-kira selesai. Kalau sudah jam 10 menit lebih tunduk. Ulun di hati masih. Nah. Raja Kiai lagi sudah. Ya Allah. Bapak Ibu. Sembarangan. Ada nang sambil berjualan mengguring molen gitu. Oh, orang mah mantri sini nyusui anak, bah jeruk nih ajimatnya keluar. Pelaris kah? Ya Allah. Guru. Berarti apa sih nih? Ini irhas keistimewaan sejak kecil. Kemudian yang membimbing beliau siapa? Orang tuanya dan neneknya mengajari ilmu tauhid. Kayak apa orang? Ilmu tauhid, wujud kidam baka dan seterusnya itu mendarah daging sudah. Dan ibadah dan akhlak serta membaca Quran. Kemudian sekolah di pesantren Darussalam umur 9 tahun sampai akhirnya punya guru 200 orang guru. Banyaknya punya guru 200 orang guru. Masya Allah, gurunya 200. Kita berapa? Di antaranya Said Abdul Qadir Albar. Nah, guru sekumpul berguruan Habib Said Abdul Qadir Albar dan Said Hasan bin Muhammad Masyad, Said Hasan bin Muhammad Pada'a, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, paguruan kita beguruan Habib. Wayah ini orang buruk sangkalan Habib. Buruk sangkanya itu nggak masalah. Kalau berbeda pahaman bisa, tapi jangan kita memusuhi. Itu tuh penting tuh kayak gue. Jangan ikut-ikutan bahwa juriat Nabi itu sudah putus dari siapa. Nang memadahkan putus tuh seorang kada juriat Nabi, pantas dia juga. Hati-hatilah. Kemudian lagi, guru sekumpul ini amalannya luar biasa. 24.000 kali membaca zikir siang dan malam. 24.000.
Nah, orang zikir orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir itu kalau pakai ini pakai mulut nah. Coba. Beliau melazimi membaca zikir. Kalimatnya membaca, garis bawahi berarti pakai mulut. La ilaha. Kada guru asal ingat lawan Allah berzikir juga guru itu ingatan. Itu namanya zikir sirri, zikir rahasia, zikir tersembunyi. Mulutnya membaca 24.000, tapi kalau pian membaca zikir 24.000 kali, bisa aja Bang dikredit dalam sehari semalam tuh selesai berapa misalnya 24.000 banyak. Kalau pian cepat berzikir boleh, tapi jangan rusak hurufnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kayak itu cepatnya, jangan terlalu cepat. La il. Bingung Jibril. Napa la il? Hilangan huruf. Membaca dalail tamat 2 kali tamat sehari semalam. Nang inilah nang di burung sangkai. Dalail itu tebalnya segini. Tamat siang tamat, malam sebiji tamat. Mun ulun membaca dalail mencari wakafnya sampai di mana wakafnya. Nah. Ya Allah. Beliau diantaranya hafal ilmu nahu. Hafal ilmu nahu, jurumnya hafal. Al-kalamu lafzul murakabun fi dzul wali usam seperti semua pun jalimanan pasmi rabu bil qadwa tamru qala fil qul qabdi wa in wal qurb kafalam wa qul kasma wa batul fi al qurb bas wa safa wa sanata wa tumul ismu dal fi'li. Hafal itu tuh jurumnya. Kalau alfiyah kalamuna lafzul fi itu kasdake wa semua harfun kalim wahidu wa kalimatu wa qulu am. Hafal. Ayo langsung ulah pondok. Bila hafal jurumiyah utak bakaramat, apabila hafal alfiyah kau mengarang kitab ulun burik kedua-duanya ada nang hafalnya. Nah iya menguasai ilmu nahu guru sekumpul. Kemudian lagi beliau itu menguasai ilmu sorab tuh fa'alayat ilu fa'lan fa'fa'il ngopulun if'ilat taf'il maf'ilun mif'alun fa'ala taf'alna fa'altu maf'altu naf'altu fa'alna yaf'ilu tafilu. Nah hafal fa'lan fa'lain fa'latin fa'ilun fa'ilatun ma'idha kama maf'ulatu if'ilu hafal. Fa'ala fi'il madhi mufrad muzakkar gaib, fa'ala fi'il madhi tasniyah muzakkar gaib, fa'alu fi'il madhi jamu muzakkar gaib. Hafal ilmu saraf lain yang disambang lieu.